kelihatan itu mechanical lapu-lapu yang oke lah. Oke. Dan dengan itu best of one tentunya antara wow ini Homeboys dan juga tentunya dari sisi Deus Vault. Siapa yang akan memenangkan? Siap, dan pada akhirnya kita melihat dari Deus Vault akan first pick ya setelah 2 Game game di second. ya di Homeboys terus first picknya. Dan masih dengan 1-1 ya. Divu nih agak lumayan traumatis ya kayak sama 1-1. Ya, One sekarang udah bukan cuma beberapa tim aja ya. Kayak udah semua tim gak sih main One sekarang? Hampir semua. Iya kan? Malah yang nggak main One itu lebih dikit daripada yang main One. Oke. Jadi kayak udah naik sih tier One ini menurut gua. Lebih tinggi dari Bruno malah. Karena kalau Bruno Ya. masih suka lepas. Jelas. One udah jarang banget Cuman lepas. ada satu hero yang meng-counter 1-1. Obvious. Oke. Faramis juga. Oh, Faramis ya. Iya. Mungkin kalau Faramis jatuhnya dia bisa matahin momentum One. Ya. Cuman kalau ngomongin One, kita bahas soal mobilitasnya, damage stabilnya, debuffnya. Itu nggak bisa di-counter sama Faramis. Justru kalau ngomongin counter, gue lebih suka kayak Harsha. Oke, range. Long range dari kayak Cecilian gitu, kayak lebih kerasa buat fight back gitu kan. Kalau ya Faramis counter bukan One, tapi counter crossbow off tank crossbow. Dan terlihat ya untuk banning yang kedua juga di awal. Ini sudah saling merespek kedua belah jungler. Joy-nya ditutup dan Baxia tadi yang sempat di-deny pick di game yang pertama juga ya udah ban aja sekarang. Ya, Karena second ya. Jadi daripada di first pick Baxia. Gue penasaran memang si Baxia sekuat apa ya. Sampai ada metode deny pick tuh berarti kuat banget tahu Baxianya. Baxianya Magister ya. Iya. Cuman kalau ngomongin soal marksman ya tadi Bruno juga masih open ya. Bruno mid lane masih ada Faramis, Valentina juga yang sempat muncul. Angela Angela sebagai dari tadi support. di ban terus loh. Angela Matilda enggak ya? Matilda juga tadi sempat di ban. Matilda sempat di ban juga. Yang Angela nge-ban di-ban. si Homeboys. Nah Angelanya ditutup dan mungkin Matilda kali ini bisa dipersempit lagi opsi untuk ada di roamnya. Sedangkan ya bakal makin ada yang terlepas ya. Sebenarnya kalau menyentuh-nyentuh Arlot ini belum kelihatan Arlot ya. baru satu game kayaknya seri sini. Iya, dan Nolan ya mungkin aja di ban kali ini. Dan Lepas pertanyaannya Matilnya masalahnya kayak Magister yang kita lihat menggunakan adanya utility dari awal ya kayak Baxia. Dan sekarang pakai Lancelot tadi ya. Itu juga cukup sih optimal. sebenarnya. Oke juga dari Lancelotnya. Cuman Lancelot sekarang nggak jadi priority banget ya. Kecuali di beberapa tim lah yang memang powerful banget dari Lancelotnya. Nolan sih masih harusnya. Oke. Nolannya lepas. Lebih ke arah Matilda, Nolan dilepas. Dan kita lihat nih, apakah Deus Vault memiliki senjata Nolan di dalam komposisi mereka Iya. atau malah mereka lebih memprioritaskan hero lain, lebih nyaman hero lain. Karena Nolan juga sebenarnya lumayan tricky ya. Bisa jadi pegangin sama Novaria ya kan dari jarak jauh dibukain, nggak bisa flanking. Tapi ya Nolan pun kalau misalkan jatuh ke tangan dari Cibi juga ngeri sih, dan ternyata ya Nolannya diambil. Oke. Harusnya masih itu sih power farmingnya Nolan yang gue bilang. Kayak tiba-tiba tuh lihat level 15 aja. Itu yang bikin Nolan tuh ngeri banget. Sama dari damage-nya Nolan, itu kalau yang kuat, yang jago main ini itu bakal maksimal. Belum lagi punya debuff. Makanya kayak Nolan masih jadi priority pick lah untuk sekarang. Berarti secara nggak langsung Nolan ini gameplaynya mirip Yi Sun Shin zaman dulu di mana farming tiba-tiba level 15 menit. Harusnya enggak sih, karena dia terhitungnya sebenarnya assassin. Oke. Cuman gameplay orang tuh rata-rata kayak gitu dan wah langsung dong. Obvious di pick yang kedua loh. Jadi bakal ada kemungkinan Fovius mid lagi nggak? Kayaknya iya deh. Tapi di flexin dulu sementara. Yap. Jadi kayak ngebuka, Conditional ya. tetap ngebuka potensial Povius ini ada di XP lane. Oke. Walaupun memang nanti akhirnya tetap ada di mid, ya di phase kedua akan digocek-gocek dikit gitu loh. Oke. Tapi untuk dari dua yang akan langsung diamankan oleh Deus Vault, lapu-lapu lagi nggak nih? Saya lawan Fovius agak berat juga ya. Trigger lagi kan. Makanya mending kalau kayak gini Terizla lebih aman. Lebih pasti dan lebih bisa dibilang lebih sustain juga, dan untuk langsung dia ya, langsung dua hero yang notabene-nya tanky diamankan di fase yang pertama. Pertanyaanku adalah
Where is Faramis? Paramis. Ya, Atau mau Digi untuk kanan. Homeboys, kalau dia mau langsung Digi enak sih untuk counter Mino-nya. Cuman gua lebih mikir kayak apakah ambil Valentina aja nih? Soalnya Pilih, tinggal pilih ya. iya kayak ada Minion Fury, ada penalty zone sama untuk menangin midnya juga bisa. Ternyata bahkan midnya belum ada yang diambil. Jungle-nya duluan nih yang diambil. Bener juga sih. Kalau Homeboys mau gocek pakai Povius kan. Kalau diambil midnya Poviusnya kelihatan XP berarti. Kelihatan, benar-benar. Cuman nggak masalah sih karena udah ada Terisla juga. Oke. Dan menuju ke arah banning phase yang kedua, sama-sama belum ada sebenarnya ya asumsi kalau misalkan Poviusnya ini XP. ada di XP sesuai juntrungannya. Biasanya kan dia ada di XP kan. Nah ini butuh magical damage lagi. Dan ya terlihat Faramisnya sekarang tidak ada. Seperti di match yang ke-1, Lilianya ban aja. Iya. Kalau Faramis Valentina di ban, Poviusnya mid sih. Oke. Dan kayaknya bakal lebih tutup ke arah roamernya dulu nih, hero-hero dari Sorn. Romer Kayak Hero Chow. Chow bisa counter initiate dari Minotaur ya. Mungkin hero-hero yang kayak Grok imun-imun juga harus sedikit hati-hati juga nih. Itu bisa nge-counter juga kan dari Mino-nya nanti. Atau suppress bahkan. I will choose my own path. Ternyata tidak. Dan sebenarnya juga ada potensi banget Arlotnya di roam lagi ya. Dan Valentinanya ditutup dan kemungkinan besar ini akan ada Povius mid lagi. Mungkin. Tapi ada sedikit fun fact di mana 2 maniac yang ada di record tuh dari Malaysian team kalau nggak salah aku baca tadi. Dari Razel kan? Dari Razel Iya. 1 tadi kan? Sama satu lagi SMG bukan sih? berarti Sasa mungkin kemungkinan besar. Iya. Berarti kan kalau 2 dari tim Malaysia, berarti salah satunya bukan Homeboys dong. Iya. Kalau misalkan dua-duanya dari Homeboys, dia bilangnya dua-duanya dari Homeboys. Bener juga. Iya. Kalau nggak salah iya Sasa deh. Bruno bukan sih? Iya, kalau Iya nggak kan? salah. Iya. Tapi last band. Ini romer lagi kah? Karena kalau ngomongin romer lagi kayak tadi, palingan efek suppress atau mid lane ternyata masih jaga-jaga ya. Poviusnya ada di XP ya. Karena ini hero-hero yang enak banget kalau misalkan Lilia ya kan, Mino, Terizla bahkan Nolan ini kalau udah kena ada Ice Queen One udah sulit itu, pasti spell kebuang. Kalau nggak ada spell udah auto ditumbangin. Cuman Povius mid loh kayaknya. Harusnya sih Mid. iya ya, karena Ancang-ancangnya sih. udah siap banget kayaknya Homeboys ini untuk ngebawa Povius mid ya kan. Bahkan tadi udah kelihatan banget juga di game yang pertama dan kuat. Swordnya langsung diprioritasin dengan adanya Chow. Berarti semakin diduga-duga lagi nih Poviusnya mid atau enggak. Dan Novarianya sedang diamankan oleh Sunset Lover beserta satu hero untuk Carvi, Gold Laner. Mungkin masih ada Beatrix. Gold lane. Ya yang setidaknya dia bisa Jujur, sustain lah, kayak bisa bantu hit, dia punya Ixia hustle. nggak sih? Wah, Ixia dari kekejar belakang. gak sih? Bisa Bisa sih buat sebenarnya. main combo sama Terizla Karena yang sama penting- Mino enak. Sama Iya, yang Nova penting juga jangan enak flicker. tau. Penting Sama jangan Nova. flicker. Kalau flicker Demonic Force nyala. Hmm. Gak mungkin skill geser. Menangin lane Iritel kali ya, main lari juga atau Brody weh. Trikinya di chow-nya aja sih. Banyak sebenarnya ya, tapi Beatrix sih kalau menurut aku. Beatrix ya. Karena kombinasi sama Novaria bisa, dia bisa nge-follow up dari Minotaurnya. Plus, dia kalau dikejar, dia bisa hit biar nambahin darahnya. Pakito. Oke. Povius mid berarti. Lagi. Lagi. Cuman ini jamnya nggak sebanyak tadi ya. Kalau tadi memang kayak hampir semua hero tuh punya dash atau jam. Sekarang ada Novaria yang nggak punya jam. Dan hati-hati nih, kadang kalau yang udah terbiasa lawan Povius bisa dipancing untuk lompat jauh. Habis itu dibawa ke belakang lah hitungannya. Tapi dengan komposisi kayak tadi berarti sama ya. Yap. Dari teman-teman Homeboys juga banyakin hero kerasnya di depan. Dan damage-nya tuh mengandalkan ya lagi-lagi Razel. Oke. Lagi-lagi Razel, cuman perbedaan ini Razel pakai Bruno. Ya. Harusnya bisa lagi lebih ngasih damage dibanding Brody di game yang satu. Ada Pakito lah paling enggak yang bisa kontrol landing jauhnya juga nih. Yap. Masih lumayan aman pick off-nya bareng sama Chow. Dan let's see lah seperti apa nanti. Oke. Senja di Land of Dawn sudah terlihat. Karena di Indonesia juga udah menunjukkan waktu 17.48 ya. Bener, dan tentunya teman-teman yang lagi nonton ini adalah match atau game penentuan antara Homeboys dan juga Deus Vault. Best of one, posisi satu-satu siapa yang akan memenangkan? Mari kita saksikan bersama-sama di Land of Dawn. Yes, dan juga ini menjadi pembuktikan apakah
Fovio Smith yang direncanakan oleh Homeboyz akan lebih berjalan sesuai rencana? Ataukah masih menorehkan rekor buruk? Oke, Kalau mari game 1 sih tadi Poviusnya dahsyat ya. Iya loh. Itu gendong-gendong itu Povius tadi. Sebenarnya iya. Cuman kurang damage aja. Ya hasil tetaplah hasil kan, mau gimana. Dia damage-nya udah ngasih, dia damage taken-nya juga tinggi. Jadi kalau dia santai tadi game 1 menang, MVP tuh udah fix buat ke Warlord tuh. Betul. Cuman ya karena team fight-nya kepanjangnya ternyata semakin late game semakin susah, nggak kerasa juga. Babak belur lah ya, tadi ya Warlord tuh udah ngasih damage, ya babak belur juga. Cuman kalau bisa ngelihat dari Nolan dengan pattern farming yang cepat juga, bahkan ya ini ada keuntungan lagi bahwa Magister ini suka sama Little Wanderer ya. Ya dia selalu ngambil ya dari game pertama pun. Tapi itu untuk emblem dari kedua jungle-nya, sama-sama pakai emblem dasar Assassin, Trail, dan Season Hunter. Tapi Son, Cukup low, Flicker tertrigger begitu saja dan dengan kalkulasinya cukup percaya diri untuk melakukan recall. Wow, itu satu buah spell yang cukup mahal terbuang belum genap menit 2. Dan tadi juga sebenarnya udah ada fracture ya dari Magisternya untuk bisa ngasih damage lebih lagi, tapi ya Zornnya masih bisa bertahan juga. Sedangkan di arah XP ternyata rotasi yang dilakukan oleh Homeboyz ini lebih fokus ke arah kit bombanya ya. Untuk minimal buang spell dan kita lihat 3 melawan 1 setup dan Flicker pun tertrigger dan First Blood berhasil diciptakan. Magister berhasil mendapatkan revenge-nya ke Sunset Lover dengan snipe-nya berhasil membalas dendamkan nyawa temannya. Yap, dan itu dia sebuah Astral Sphere yang akhirnya men-secure kill, padahal itu GB-nya udah mulai bertahan loh. iya. Karena tadi pas didapetin kill, decimate-nya nggak eksekusi dia. Dapetin kill dengan 1 hit terakhir. Kalau dapat decimate mungkin larinya jadi lebih cepat dan lebih aman. Tapi sekarang Turtle-nya langsung mulai ditarik nih sama teman-teman dari Homeboyz, langsung di set up lagi. Kayaknya bakal dikit di mirror sedikit lah sama Deus Vult ya. Dia nggak langsung fokus ke set up, dia cari jungle-nya dulu karena kondisi darah dari Magister juga udah mulai low. Dan terlihat ya kali ini Homeboyz lebih cukup nyaman juga untuk bisa melakukan adanya agresivitas di early game-nya. Dan perlu diperhatikan nantinya inisiasi dari Sawo nih, momentum-momentum kayak gitu yang cukup berbahaya. Setuju, dan Zorn ini note juga sudah level 4, begitu pula dengan Sawo. Ultimate masih berada di dalam tubuh dari kedua roamer kali ini. Di area belakang kita lihat penalty zone ke arah GB. Revenge strike-nya mampukah menumbangkan? No. 1 HP dan bahkan masih survive Turtle. Sunset Lover dengan skillnya mampu mendapatkan 1 buah point kill. Dan kita lihat Sawo berhasil mematahkan momentum dari Zorn. Dan itu lebih dari cukup untuk memberikan netral objektif pertama ini jatuh ke tangan Deus Vult. Wah, early game Martis sudah tumbang 2 kali nih, bahaya loh. Dan kit bomba. Gak ada retri. Gak ada retri, yang penting nyaman aja kayaknya call-nya. Dan ini ya, early power dari Martis yang memang sekarang udah mulai kelihatan tertekan, ini cukup bahaya, Lim. Gue gak expect tadi Million Fury Flicker loh, buat ngejar Martis doang. Itu sama-sama kayak balas dendam gak sih? Tadi Iya di game sih. 2 tadi begitu. Soalnya Kit Bomba tadi siap nge-follow dan ternyata memang damage-nya cukup. Jadi memang, wah ini romer-romer ngeri nih serius deh dari Deus Vult ini. Di game 1 dia pakai Tigreal kan. Yang dia tiba-tiba langsung ulti Flicker gitu kan, itu udah ngeri banget. Tapi ya balik lagi, kalau ngomongin soal damage-nya juga cukup sebenarnya dari Deus Vult untuk nge-follow. Kayak tadi Terisla yang hadir atau kayak Nolan juga sebenarnya di awal udah ada damage. Oke, ini Ya, tapi lihat bagaimana kali ini dengan ada UF Dragon dan bahkan Minion Fury-nya connect. Begitupun dengan ada Astral Echo, tapi Sawonya pun harus tumbang. Demonic Force udah mulai ke-trigger dan Warlord-nya masih terlalu stay untuk bisa ditumbangkan di lini depan. Tapi Razel is coming. Karvi terlalu jauh dari jangkauan, tapi Homeboyz memukul mundur semua pemain-pemain dari Deus Vult. wow, ini benar-benar luar biasa. Menit keempat, mulai pelan-pelan tapi pasti dan Hunter Strike untuk kedua jungler sudah diamankan. Dan ya, Kit Bombanya lagi-lagi masih zoning. Oke, dan ternyata peperangan masih tidak berhenti. Kit Bomba masih mencoba untuk maju lagi, tapi Zorn mulai melakukan adanya trigger-trigger. Ini benar-benar luar biasa, menit ke-5. Dan kalau dilihat-lihat juga di sini ya, pelan-pelan tapi pasti, tapi Homeboyz dan Deus Vult masih cukup even dari sisi situasinya. Dan ya tentunya saja Zorn kali ini melakukan screening, di mana Minotaurnya ini nggak akan hampir selalu pasti kelihatan di map. Makanya, dan ini satu item pertama dari kedua mid lane-nya udah mulai jadi. Lightning Trenchian untuk Sunset Lover dan Clock of Destiny tadi untuk Warlord.
Ya artinya memang di mid lane-nya udah bisa diajak main nih. Udah bisa kasih damage juga. Dan ya, lagi-lagi screening dari Son ini memang niatnya untuk membuka vision aja. Dan untuk rotasi cepat di XP lane, kayaknya udah mulai kelihatan juga. Yap, dan penalty zone dari Kid Bomba bakal coba untuk menjebak keberadaan dari Sepatnya. Fracture connect dan again! Astral Sphere yang connect dari Sunset Lover pun membuat seorang Sepat hilang. Namun ada pertukaran di mana Turtle pun bisa disecure oleh Chibi. Oke, masih bisa dibilang menguntungkan ke Radius Vault dan mereka masih maintain pressure. Dan Warlord masuk lagi dengan ada Demonic Force yang sudah mulai dibuka. Kid Bomba masih mencoba untuk memberikan poking damage dengan ada satu buah execution strike. Tapi again Astral Sphere-nya dihindari dengan cukup baik. Tapi Warlord tidak bisa kemana-mana. Namun Chibi pun menukarkan adanya objektivitas dengan ada outer middle turret saja. Tapi Razel cukup terancam dengan ada burst patient. Tapi Magister pun berhasil untuk dihilangkan di sisi yang berlainan. Dan Homeboys pun mendapatkan beberapa keuntungan. Wow, Homeboys dengan cukup nyaman berhasil mendapatkan satu buah inner turret, outer turret di area tengah yang cukup mahal di sini, Lem. Makanya kayak space yang diberikan sama Warlord tadi lama banget sih. Untungnya memang bisa didapetin kill-nya lah, itu jadi nilai plusnya. Cuman lihat 2 turret in total. Wow. Outer di mid lane, outer di top lane. Dan ini bakal menjadi keuntungan karena cuman ditukar sama bawah, bahkan nggak ditukar. Yap, dan Boy of Dragon nampaknya ditahan. Ya ini masih dibilang sangat-sangat even. Pertukaran macro play saja, bahkan kalau kita ngeliat netral objektifnya, satu turtle share. Dan ini kalau misalkan dilihat Deus Vault, mereka juga harus pilih-pilih fight sih. Mereka nggak bisa asal buka fight dan itu yang dilakukan. Dan bahkan Homeboys melakukan setup early banget di menit yang ke-7. Udah mulai purple buff invasi. Ya. Dan ya terlihat kembali kali ini bakal ada peperangan cukup besar kontes di area purple buff. Penalty zone sudah mulai dibuka juga. Tapi lihat bagaimana kali ini Magister udah mulai masuk. Dan Demonic Force lagi-lagi mengejar Magister. Mau kemana masih bisa untuk mundur perlahan-lahan. Dan kali ini harus membuat dari Deathbolt mundur lagi. Ada dari Sawo juga di Spare Storm yang mulai masuk. Dan bahkan Midnight Fury dan Warlord yang tidak bisa kemana-mana. Storm dengan ada satu buah Dragon Defensive pun berhasil untuk membuat dirinya masih bisa selamat. Homeboys kali ini berhasil mendapatkan purple buff invasinya dan pelan-pelan mundur sedikit. Ini sebuah sedikit kerugian dan bahkan mereka masih mau mencari perang lebih. Dan wah lagi-lagi penalty zone dari Kid Bomba selalu bisa melakukan ada sedikit zoning. Dan bahkan Rezo-nya gak bisa kemana-mana lagi, dikejar dengan Fracture. Dan Kid Bomba masih ingin lebih, di mana Chibinya pun gak bisa bertahan. Dua pemain dari Homeboys berhasil untuk di pick off di waktu yang cukup krusial. Wah ini bagus banget sih memang gerakannya dan Sepat mau coba gunting dari belakang nampaknya. Wave Dragon kembali mengudara mencoba untuk mendapatkan satu pemain yaitu Magister sang pemegang Retribution. Di recall terlebih dahulu namun Sawo lagi-lagi memiliki adanya satu buah motivation roar yang buat dari Deathbolt semakin sustain. Makanya kayak untuk segi team fight-nya, kayak team fight jangka panjang yang dari tadi sebenarnya metodenya pick off. Satu persatu diambil, invasi yang dimulai dari Homeboys ke arah purple buff tadi memang dapetin. Cuman habis itu ngebuka lagi nih potensial kill yang dilakukan oleh Magister. Dan sekarang Lord-nya mungkin bisa di-setup dan Homeboys sudah mulai tarik. Oke, lagi-lagi dengan adanya penalty zone sebagai inisiasi utama dan Razel yang ditarget habis-habisan. Dan bahkan kali ini sebuah Astral Sphere kembali ditembakkan, double kill oleh Chibi. Decimat yang on point membuat dari Kid Bomba dan Sawo pun menghilang, menukarkan nyawa dari Razel. Gila, ini bener-bener pasti pelan-pelan tapi pasti. Dan bahkan Homeboys mulai bisa dibilang membangun fondasi lead-nya luar biasa. Pelan-pelan tapi pasti, memang dari ekonomi belum terlihat. Tapi lihat, mulai pegang-pegang strukturnya. Ini split push ya. Ya, dari split push itu kelihatan memang dari ya laning jauh lah, Sepat. Match up-nya nggak ada gitu kan. Paling mau nggak mau bawa Nolan dan ada yang bisa respect. Dari game 1 dari series ini adalah rekor dari total most kill terbanyak 54. Wow. Oke. Berapa menit itu? Wow, ini 54 game 1 yang tadi ya. Tadi 22 kill berbanding berapa tadi totalnya? Yang menjadi rekor tampaknya untuk M-Series. Ih, makin banyak ya. Terakhir di M1 katanya. Terakhir di Force Grand ya. Finals M1, betul. Lama banget, tapi terlihat setup yang dilakukan juga, zoning out terus-terusan dilakukan Wave Dragon. Dan bahkan kali ini Son dan Warlord yang menghilang karena terhujani dengan adanya satu buah Bane's Rage yang disumbangkan oleh Kavi. Walaupun ya, Lordnya masih bisa diamankan namun dua pemain mereka menghilang. Oke, mereka masih under pressure. Deus Vault kali ini yang tadi bisa dibilang dipegang oleh Homeboys, bahkan Lord berhasil diamankan oleh Homeboys.
Tapi momentum sudah mulai sedikit berganti ke arah Deus Vault. Mereka berhasil menetralisir. Dan juga ini dari sepatnya udah mulai jadi distraksi ya. Split push, bahkan inner turret udah mulai rontok. Ya, dan mungkin dengan Lord yang bisa dieksekusi langsung ini menjadi satu poin yang plus juga untuk Deus Vault. Dari segi item nih, di item ketiga kayaknya Bruno dari Razel tahu nih gak bisa ke Malefic Lord yang biasanya. Bruno di item ketiganya pakai Malefic Lord. Tapi ini kayaknya lebih respect ke arah Wind of Nature dulu. Banyak banget ancaman dari physical attack-nya. Ada Nolan yang udah jadi Heptasis juga. Ada Beatrix juga nih yang udah jadi 2 item. Bedanya Beatrix 2 item tuh udah sakit banget dan continuous damage yang pasti juga sebenarnya. Nah, hati-hati juga sama Novaria nih. Yang udah mulai jadi enchanted talisman, jadi bisa nge-spam skill juga. Ada lagi Nutrition sebagai burst damage-nya, dan targeting aja tinggal yang diperlukan. Ini game panjang lagi harusnya ya. Karena Deus Vault masih bisa nahan tipis-tipis juga atas serangan-serangan atau keunggulan yang bisa dipegang sama Homeboys. Bau-baunya sih seperti itu, tapi kita lihat saja. Karena ya Homeboys lead mereka cukup nyaman. Hampir 2000, memang mungkin menit ke-11 nggak berarti. Tapi tentunya dengan ada ekonomi ini, mampukah mereka mengeksploitasinya? Karena lihat dari map control juga bisa dibilang 65-35 ini dipegang oleh Homeboys. Makanya. Untuk landing jauh pun kayak mereka harus mau nggak mau ya kasih clear dulu spotnya. Habis itu mereka yang nge-defense. Karena kalau dia mau ngadu clear bahaya karena spot punya damage. Oke, Astral Nyangkut. Echo, ancang-ancang sudah mulai dibuka juga. Lihat damage yang didapatkan di mana Chibi harus hilang atas mega kill. Lagi-lagi Astral Sphere menjadi teror tersendiri untuk Homeboys. Sehingga Sunset Lover 406 tidak tersentuh sama sekali. Wombo combo, itu yang dilakukan inisiator dari Kid Bomba. Dia buka map, dia memberikan informasi bahkan mencicil dari seorang Chibi. Tinggal sang eksekutor Sunset Lover dari belakang. Piu, dapatkan marknya. Masalahnya tadi nyangkut gitu Mortal Coil. Kalau enggak selamat ya. 2 kali Mortal Coil ngebeli waktu banget soalnya kena damage. Terus kayak dia jadi sisa 2 Mortal Coil lagi kan. Untuk kasih damage reduction-nya jadi kurang. Dan efek imunnya juga udah mulai habis. Cuman gue suka timing masuknya sih tadi. Timing masuknya juga bagus banget dari Deus Vault-nya. Dia nggak buru-buru tapi on point gitu loh. Dia tahu kayak kapan harus keluarin penalty zone, kayak Kid Bomba pun nggak ragu lah buka ulti. Dan ya, Thorn harus terlihat lebih agresif lagi ya. Kayaknya tadi bagus banget loh dia inisiasinya. Bener-bener apa ya, terlihat mereka mengkoordinasikan, mereka mengkomunikasikan attack-nya. Yuk buka, yuk komit gak, dan itu terbukti. Dan bahkan ini momen-momen krusial juga sebenarnya di mana Lord sudah hadir. Memang ini masih enhanced Lord yang kita tahu dari tadi seriesnya panjang-panjang. Coba kita lihat gimana cara mereka problem solve. Karena udah ada Astral Echo juga yang di pop up oleh Sunset Lover. 3 pemain dari Homeboys sudah ter-reveal keberadaannya. Tapi di sisi lain Sepat di minimap kita lihat menjadi sebuah distraksi utama yang harus diperhatikan oleh Deus Vault. Mau nggak mau harus ada yang dikirimkan di arah bottom lane. Tapi setup menuju ke arah Lordnya pun masih coba untuk dilakukan oleh Homeboys-nya. Yang nge-defense Novaria. Dan ini pilihan terbaik sih so far untuk saat ini. Dengan power clear yang lumayan cepat tanpa ngebuang banyak Surge. Maka dari itu Novaria lah yang ditugaskan untuk melakukan clear. Tapi jalan datangnya udah ditutup, cepat. Wah, ini Sepatnya bakal ditarget, cuman flicker sudah mulai terdengar juga, tapi Kid Bomba harus mundur perlahan-lahan atas serangan-serangan yang dilakukan oleh Homeboys. Namun, penalty zone akan dibalikan keadaannya. Semua Mega Legend bahkan Minion Fury-nya connect. Membuat dari Chibi, sang pemegang retribution dari Homeboys tidak lagi terselamatkan. Lordnya tidak di-reset. Masih ada Kid Bomba yang memegang kontrol terhadap Lord tersebut. Tapi lihat, di sisi yang lain Sepat udah mulai hadir dari lini paling belakang, tapi Warlord is coming. Bahkan coba untuk langsung ada double jab menuju ke arah belakangnya dan sebuah Venus Red dan juga pergerakan unstoppable bisa didapatkan dan Razel save the day yang bisa mendapatkan double kill. Namun 2 pemain ditukar 2 tapi tidak semudah itu karena Astral Sphere pun membuat dari Storm dan Warlord pun menghilang seketika. Wow, itu sebuah clutch Razel. Diperlihatkan memang Lord jatuh ke tangan Deus Vault. Namun tentunya hanya 2 member, hanya 3 member yang nge-push. Ini mestinya Homeboys masih bisa taklukkan Lord. Ya apalagi dengan respon time yang udah nggak lama lagi. Deus Vault mungkin akan nge-push dengan 5 member. Tapi satu lane itu bisa dipegang langsung sama Sepat, itu udah jelas lah. Tapi hati-hati nih, karena match up Sepat sekarang Magister yang punya damage juga. Wah, Magister bakal coba untuk masuk lagi. Sepat dipukul mundur. Ada 1 buah Nibiru's yang ternyata juga ditahan sebenarnya. Masih coba untuk cicil-cicil dengan Renner apatinya terlebih dahulu. Sedangkan Magister bakal coba untuk maju, memberikan sedikit dealing damage-nya, tapi Sepat masih terlalu kuat.
Ini bener-bener reset lagi di area atas dan juga di area tengah mestinya masih minion, super minion. Bahkan Lord yang masih hadir dan Ryzel kali ini harus berhati-hati. Oke, dan bahkan penalty zone lagi-lagi Ryzel. Apakah masih bisa bertahan karena untungnya ada life steal yang dimiliki sehingga satu buah revenge strike tidak berhasil, tapi ada efek burn di tubuh dari seorang Chibi yang masih untungnya bisa bertahan dan Lordnya pun bisa untuk di-clear terlebih dahulu. Masih bisa menyelamatkan base turret tentunya memang masih sangat-sangat terkontrol. Namun momentum kali ini berada dipegang Deus Vult. Mungkin karena balik lagi landing jauh yang dipegang Sepat ini jadi distraction dan dilawan pakai 1 lawan 1. What? Wah, ini damage-nya udah terlalu besar juga dan Sepat masih mencoba untuk bertahan. Renner Rapati masih belum mengenai tubuh dari seorang Sepat, namun Sepat Loh. masih sempat untuk melarikan diri dan selamat. Oke, mungkin karena nggak ada vision kali ya untuk teman-teman homeboys di mana daripada ngambil resiko Deus Vult dia dari memilih untuk mundur aja. Karena tadi 1 free kill sih sebenarnya tinggal 1 kali tembak lagi dengan mode Astral Echo juga masih nyala. Tapi ya it's okay. Mereka main lebih safety aja. Lord next-nya ada di bagian top lane. Pressure-nya ini tetap akan sama karena belum ada base turret di bagian bawah yang hancur. Jadi keduanya bakal masih sama-sama aja. Tapi ya mungkin bakal kayak tadi lagi nih pilihannya ada di Sunset Lover yang melakukan defense. Sementara untuk Sepat yang pegang lane jauhnya. Ini panjang banget game hari ini ya. Iya. Sangat-sangat loh, ini udah mau menginjak menit 17. Betul. Bentar lagi bakal ada Evolve Roar. Rata-rata di atas 20 menit. Oke. Rata-rata game yang kita sudah lewati dan ini juga masih bisa dibilang anybody's game. Memang secara ekonomi dipegang oleh teman-teman dari Deus Vult. Namun kalau kita ngelihat opportunity atau kans dari Homeboys yang kita tahu Bruno itu semakin late, semakin gila lagi. Posisinya juga memang tergantung posisi, tapi akan semakin sulit di pick off mengetahui juga pakai Purify. Makanya mau dimajuin gimana pun sama Sao dia akan tetap selamat. Betul. Justru yang ngeri itu dimajuin bukan sama Sao tapi sama Magistor. Iya Nah itu sih. yang punya damage Bisa kan burst hitungannya langsung. kan. Atau ditembak dari jauh sama Sunset Lover tadi kayak tadi tuh. Combo-combonya Ryzel udah kena ya. hilang setengah. Dicicil langsung di antara Carvi atau Sunset Lover. Yes, tapi lagi-lagi Minion Fury udah mulai dibuka dan Ryzel-nya di target. Bahkan Sorn tidak bisa kemana-mana karena Godlike pun didapatkan oleh Sunset Lover dengan Astral Sphere yang begitu menyakitkan. Split push dari Sepat pun sudah mulai direspon dengan dia clear begitu cepat dari Magister. Tapi lihat, kali ini 3 pemain yang tersisa dari Homeboys bakal coba untuk langsung saja dimanfaatkan oleh Deus Vult untuk eksekusi terhadap Lordnya. Dan Chibi benar-benar dikasih perimeter, di zoning abis-abisan sehingga tidak ada kontes dan Magister berhasil untuk bisa mendapatkan Lord tanpa gangguan. Dengan cukup nyaman juga Deus Vult, akhirnya yang tadi bisa bilang anybody's game, ini udah mulai dipegang Deus Vult. Kali ini dengan adanya Lordnya ini 70-30 map, ini dipegang dan dikuasai oleh Deus Vult. Tergantung Homeboys, menurut Lim sendiri, apakah mempunyai high ground yang kuat? Kalau high ground enggak jelas. Power clear-nya tipis banget. Walaupun memang nggak akan 3 lane push harusnya ya. Ini 2 lane pasti 1 lane dipegang sama Sepat. Tapi kalau dari segi item nih belum ada Immortal nampaknya dan Sepat udah dijebak nampaknya. Wah, bakal coba untuk dijepit lagi-lagi Minion Fury dan Comet. Itu adalah sebuah punishment terhadap Sepat yang menjadi distraction terus-menerus. Tapi lihat fracture-nya begitu menyakitkan. Sorn masih bisa bertahan, tapi lihat Ryzel dan juga Chibi bahu-membahu untuk bisa menghabisi ke arah Lord yang sudah mulai muncul di arah top lane. Namun Lordnya pun sudah berhasil untuk charge in dan base turretnya dihancurkan. Well, Deus Vult kali ini berhasil mendapatkan 1 buah base turret dan bahkan mereka masih maintain pressure di area tengah. Yap, dan lihat Astral Sphere ke arah tubuh dari Chibi. Udah langsung berhasil untuk bisa mencicil. Dan Warlord kali ini nggak terlalu shining karena susah juga untuk nge-trigger dari Demonic Force-nya. Ya benar, dan Homeboys kali ini pelan-pelan tapi pasti masih bisa bertahan. Meskipun mereka harus merelakan 3 base turretnya hilang dari Land of Dawn. Ini bahaya juga sebenarnya sih. Gerakan-gerakan dari Deus Vult tadi. Informasinya harusnya udah sampai tadi. Wind of Nature kepencet tadi dari Ryzel. Karena tadi nggak mau kena Penetrate. Sementara itu kayak kalau diadu late game. Ada Novaria nih. Yang dari tadi itu free banget positioningnya dan itemnya udah mulai jadi. Bisa menghasilkan damage yang bahaya juga. Lihat Sorn aja yang memang hero tank. Itu hilang 1 bar. Itu kerasa banget. Full item. Ada penetrasi dari Divine Glaive dan ada Glowing One juga nih. Efek burn yang bikin sekeras apapun lawannya. Ada efek burn yang bisa ngebocorin. Sementara kalau dari Ryzel, dia pakainya Ice Queen One. Lebih ke arah utility. Ada Oracle juga yang bikin nambah shieldnya. Dan item terakhir kita masih tunggu nih. Mau ke arah mana? Harusnya ke arah Winter gitu-gitu sih. Lebih cari extra life-nya lagi. Mungkin lebih cari ya tentunya survivability. Dan untuk saat ini Deus Vult ngelihat mapnya udah bisa dibilang
sekarang 80-20 bahkan 90-10. Apa yang membuat Homeboys ini mungkin bisa mengembalikan keadaan? Pasti trapping dulu sih. Ini momennya ada di Sorn. Kalau Sornnya bisa dapat target yang mahal, jujur yang Purify cuma satu. Jadi kayak anggap sama Magister lah. Magister dia punya debuff kan. Jadi kayak 3 target yang bisa diambil. Yang paling mahal Karvi. Cuman kalau memang misalkan nggak dapat makan depannya dan bisa dapetin kill gitu kan antara Kid Bomba atau Sao, menang jumlah udah masuk menit 20 tuh udah untung kok. Siapapun yang tumbang lah hitungannya. Nih, bau-baunya ini emang sebentar lagi akan benar-benar terjadi perang sebesar. Oh, satu, Lordnya udah hadir. 2, ini spellnya semua aktif. Yang berarti mereka semua siap full resource untuk melakukan Lord fight. Ini Calm for the Storm. Awareness dari Sunslover juga bagus banget dan Sorn sudah mulai ditarget nampaknya, tapi di spot lebih memilih untuk disengage aja. Nah, masih belum mau terlalu komit. Lagi dan lagi tentunya masih butuh informasi lebih. Tidak mau terlalu takabur bisa dibilang ya. Mentang-mentang 5.000, mentang-mentang megang map. Mereka nggak mau asal-asalan buka fight yang mereka tahu juga yang penting incer Rizal. Nah, sepatnya juga udah muncul di bawah. Udah kelihatan informasi diberikan dan Lordnya udah mulai setup. Walaupun ketariknya ke area sisi dari Homeboys, tapi lihat Chibi-nya di zoning abis-abisan, penalty zone lagi-lagi membuat adanya sedikit waktu yang dibeli. Tapi Immortal dari tubuh dari seorang Kid Bomba pun berhasil untuk dipecahkan, tapi Storm masih bisa flicker untuk mundur dan berhasil untuk selamat, tapi tidak dengan Warlord yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi dari efek suppress. Kali ini dengan Winter Trench yang sepatnya masih bisa mundur perlahan-lahan, tapi Immortal dalam tubuhnya masih membalut sehingga dirinya pun masih bisa bertahan dan Sepat pun harus mundur dan satu buah runner Apathy masih belum bisa menggapai kepada pemain-pemain dari Homeboys. Ini satu member terkapar tapi lihat ini benar-benar pressure-nya masih dikendalikan oleh Deus Vault. Homeboys. Gimana cara mereka retake Lord Pit? Sama sekali tidak mungkin dan Magister akan mengamankan Lordnya dengan cukup nyaman. Dan yang bahaya sekarang nih, dengan Lord yang langsung spawn. Gak ada high ground defense loh yang memadai dari teman-teman Homeboys. Bahkan Warlord pun masih 20 detik lagi. Ini memang ketika Lordnya sampai, mungkin Warlord spawn. Tapi sebelum Lordnya sampai, gak ada zona yang bisa dikuasai sama sekali oleh Homeboys. Dan ini bahaya banget. Masalah besar untuk Homeboys. Ini 2 wave push. Apakah ini push terakhir untuk series ini? Wah, bahaya nih. Karena Lordnya masih coba untuk dikawal di arah tengah walaupun wave bawah agak sedikit terlambat. Astral Echo sudah mau di pop up Sword. Bahkan gak sempat Wave Dragon karena dirinya pun sudah tidak bisa menahan lagi damage yang disumbangkan oleh teman-teman dari Desmond. Dan bahkan kali ini semua minion Fury-nya connect. Ada di spare stop terakhir juga yang membuat semua efek airborne diterima oleh Homeboys. Dan bahkan 3 pemain yang sudah tidak ada lagi. Dan ini dia kemenangan di depan mata untuk Deathfall dari EECA. Wow. Wow, ini luar biasa. Representasi dari Malaysia tampaknya harus mengakui kehebatan dari Deus Vault. Dimana sayang sekali Homeboys, unbeatable record mereka harus ternodai. Siapa yang sangka sebenarnya sih dari Deus Vault di game ketiga. Mereka menggunakan hero-hero yang memang nyaman, terlihat banget nih dengan gerakan-gerakannya. Mereka bisa explore lebih lagi dan yang gue suka adalah bukan lapu-lapu doang ternyata nih dari si Bomba ini. Karena dia juga bisa pakai Terisla dengan memang impact yang dahsyat juga tadi. Dan ya bukan hanya dari XP lane, memang perjuangannya tadi banyak banget lah dari jungle-nya pun. Melepas Nolan ternyata memang lumayan berbahaya dan itu membuat masalah besar untuk teman-teman dari Homeboys. Nolan yang free farming, kelihatan banget memang tadi impactnya sampai kemana. Karena bagian belakang atau bagian depan semuanya dipukul dan itu bocor semua. Wow, tapi ya pelukan hangat terlihat juga ya. Ya, sama-sama respect tentunya dan ini adalah hasil dari grup D. Dimana akhirnya kita melihat Homeboys yang berhasil mengalahkan Geek Fam. Tidak berhasil mengalahkan Deus Vault yang berhasil dikalahkan oleh Geek Fam kemarin. Jadi ada sedikit segitiga antara 3 tim ini dimana wow, ini benar-benar menunjukkan di grup D juga sebenarnya nggak kalah kompetitif. Ketiga ya. Benar. Kalau Tapi di emang- MPL ID waktu itu tim gunting batu kertas. Iya, tapi Betul. memang iya sih. Big Fam kalah sama Homeboys. Homeboys menang lawan kalah lawan Despot. Despot menang lawan Big Fam. Fam Iya menang lawan gitu. Despot. Iya. Ya. Gitu Ya. udah Memang jadi gunting batu kertas. gunting jatuhnya. batu kertas benar ya. Dan tentunya untuk MVP game kali ini kita bisa melihat di mana ini menurut aku ada beberapa kandidat yang bisa dibilang Nova oke, nggak sih? tapi tentunya ya ini Novaria ya, Sunset Lover yang benar-benar menyulitkan, memberikan pressure dan dari itemization-nya bahkan
Gak terpick off sama sekali. Gak pakai Holy Crystal. Ya, jadi damage burst-nya nggak segede itu loh sebenarnya. Tapi untuk continuous damage-nya enak karena dia punya Enchanted Talisman. Cooldown-nya itu ada 2 berarti dari Lightning Truncheon sama dari Enchanted Talisman. Sustain mananya juga nutup dan glowing-nya yang gue suka sih. Karena dia tahu banyak target-target yang keras. Yap. Jadi dia nggak mau sampai damage dia tuh cuman burst sekali doang. Jadi dia cari continuous damage-nya juga. BOT. Dan Blood Wings-nya ini loh yang bikin dia larinya cepet kan kalau ada shield gitu. Terus dia jadi lebih sakit lagi lah, magical power tertinggi gitu kan dari Blood Wings. Gila ini sih luar biasa banget dan ini presisinya sih, skill-skillnya, Astral Sphere-nya tuh hampir loh. Warlord kalau nggak Demonic Force di detik itu udah auto kena dan lagi presisi skill yang dikeluarkan oleh teman-teman Al, terutama dari Sunset Lover sang MVP di game kali ini terlihat jelas di dalam Land of Dawn. Yang gue liat Sao-nya ini loh, Sao bahaya banget asli. Dia gak pelit dengan ultimate skill bahkan dikombinasikan dengan flicker. Itu main dibuka-buka aja dia, nggak urus ini bakal gimana ke depannya, dia tetap akan pakai. Sama posisi dari Kid Bomba, jadi 2 frontliner yang nggak pikir panjang langsung maju kayak gini. Ini kadang jadi ancaman loh. Emang sih nilai plusnya adalah kalau memang jago nge-kiting. Dengan adanya dua frontliner kayak Sao sama Kid Bomba ini bakal jadi enak. Tapi nyatanya Homeboyz dibuat kocar-kacir karena Kid Bomba dan Sao. Memang carry utamanya kelihatan lah ada di Carve dan juga Sunset Lover. Cuma lihat initiate-nya Sao no. Yang ngebuka selalu Sao. Dengan Minion Fury atau dengan Storm-nya itu udah kerasa banget penalty zone-nya. Dibuka memang di waktu yang tepat lah. Ya katakanlah sekarang tadi gak kena siapa-siapa. Cuman itu ngebuka lagi posisi dari teman-teman Homeboyz jadi lebih terbuka. Dan untuk closing game-nya memang udah kelihatan semenjak Lord-nya ini udah di-push 2 arah. Lane ketiganya nyusul datang ke bawah dan itu udah gak bisa ditahan lagi. Ini benar-benar terlihat dimana teman-teman dari Dios Vault juga kualitas-kualitas dari region yang kalau aku boleh bilang sedang berkembang Mobile Legends skenanya, Ya. ternyata bisa juga mengalahkan region-region kandidat region besar. Makanya Seperti Homeboyz. jujur gue ngeliat yang sentrisnya itu benar-benar ada di XP Lane sama roamernya sih. Dari tadi ya. Ya kalau Sunset Lover memang dari posisi dia oke lah. Dia bisa kasih damage yang bagus banget juga. Cuman kalau yang spotlight lah, kalau nge-spotlight XP Lane-nya sedikit Bomba ini dia tahu banget timing sebagai XP Lane. Dia tahu lah intinya XP Lane itu tugasnya apa dia tahu gitu loh. Jadi nggak sekedar cuman maju, nggak sekedar cuman nahan badan. Karena kalau dari itemnya sendiri Hunter Strike tetap ada ternyata dari Kid Bomba. Kayaknya mau hero apapun dia tetap pakai Hunter Strike deh. Kayak tadi Lapu-Lapu tetap ada Hunter Strike-nya, Terisla juga tetap ada Hunter Strike-nya. Sisanya item defense. Dan item defense-nya rata-rata mengandalkan Queen's Wings. Jarang banget gak ada magical defense juga nih karena memang cuma Warlord kebetulan yang menjadi source dari magical damage-nya. Sementara untuk dari Carve yang udah full item, ada Rose Gold dan ada Immortal juga yang sebagai safety yang bikin dia aman banget. Temen rich guy-nya jatuhnya terhadap Magister ternyata. Yep. Magister yang menjadi rich guy dengan 762 gold per menit. Terus juga gimana ya dari ngeliat Sorn-nya punya potensi buat pick off itu ke counter banget sama entahlah di Spare Storm, entahlah dari Minion Fury yang tadi ngebuat akhirnya dari Sorn-nya nggak bisa bergerak terlalu leluasa kan. Makanya kalau lawan Minotaur nggak enak memang Chow sih, jelas. Susah ya, dan Paling sebenarnya- suppress. Iya, dan juga kalau ngelihat dari sisi Homeboyz 2 kali penggunaan Fovius Smith-nya masih belum optimal. Kalau di game 1 ngangkat banget, di game kedua justru malah impact-nya berkurang dahsyat banget. Nah, ngomongin soal Minotaur lagi, ada Grok sebenarnya tadi yang sebenarnya masuk Grok itu masuk ke power hero-nya Sorn kan. Karena ya nggak semua main Grok. Cuman Sorn ini masih salah satu user player yang masih main Grok. Dan lebih enak pakai Grok tau buat ngelawan Minotaur gitu. Kayak pancing ultinya tuh lebih aman, lebih safe juga.